Lanjut di sini adalah sistem moneter Eropa. Tahun 79 negara-negara MEE ya, Masyarakat Ekonomi Eropa, ini kita udah bahas di organisasi internasional ya, meluncurkan European Monetary System atau EMS. Untuk apa? Untuk membentuk zona stabilitas moneter di Eropa ya. Mereka juga mengkoordinasikan kebijakan nilai tukar terhadap mata uang non European Monetary System dan membuka jalan bagi Serikat Moneter Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa ya. Ada dua instrumen utama dari European Monetary System ini atau sistem moneter Eropa ini, yaitu unit mata uang Eropa atau ECU, kita sebut dengan ECU ya. Singkatannya dari European Currency Unit. Dan ada mekanisme nilai tukar atau ERM, Exchange Rate Mechanism. Nah, dua ini, ECU dan ERM, ingat-ingat ya istilahnya ya. Jadi ECU dan ERM ini adalah dua instrumen utama di dalam sistem moneter Eropa, gitu ya. ECU itu adalah sekelompok mata uang yang terdiri dari mata uang anggota European Monetary System ya, yang pastinya adalah negara-negara yang ada di benua Eropa, gitu ya, dan bertindak sebagai unit hitungnya. Jadi unit cost-nya lah, gitu ya. Unit cost-nya siapa? Unit cost-nya dari EMS, European Monetary System-nya, gitu. Nilainya itu dibentuk dengan rumusnya metode rata-rata tertimbang ya, mengacu kepada masing-masing nilai mata uang relatif terhadap PDB, produk domestik bruto setiap negara, dan pangsa pasarnya di perdagangan Uni Eropa ya. Nah, kemudian di EMS ini mengacu kepada prosedur bahwa anggota EMS secara bersama-sama itu akan mengatur nilai tukar mereka. Itu ya. Jadi ERM Exchange Rate Mechanism itu didasarkan kepada parity grid yang harus dipertahankan oleh para negara anggota. Ya, di mana parity grid itu adalah sistem nilai pari antar mata uang di European Monetary System, gitu. Jadi di sini Eropa makanya ada yang nyambung, ada yang bisa nyambung nggak? Eropa akhirnya mengeluarkan apa di sini, di sistem moneter Eropa ini? Hah? Mata uang itu euro. Mata uangnya sendiri, gitu kan, yaitu euro. Ini kan sama seperti kayak waktu di mana yang di sistem Bretton Woods, di mana Amerika, ya kan, Amerika menyatakan bahwa mata uang dunia itu adalah dolar, kan gitu kan. Nah, sekarang kan nggak dolar sendiri, si Amerika sendiri juga udah mengalami tadi ya penurunan, mengalami deflasi dan seterusnya gitu kan. Akhirnya muncul ini negara-negara Eropa ini yang bangkit gitu, sehingga mereka membentuk sistem moneter Eropa. Maka disitulah muncul sejarahnya mata uang euro gitu ya. Next, berikutnya. Sistem moneter Eropa ini awalnya diusulkan oleh Kanselir Jerman Helmut Schmidt gitu. Ya, dan kemudian secara formal, secara resmi diperkenalkan di tahun 1979 ya, pada bulan Maret gitu. Nah, 1 Januari 99 melalui perjanjian Maastricht ya, 11 negara Eropa termasuk Prancis dan Jerman mengadopsi mata uang bersama tadi ya, tadi yang saya sebut ya, euro gitu. Nah, inilah dari mana sejarahnya euro ini, tadi ceritanya di sini gitu ya, di dalam sistem moneter internasional. Nah, negara Yunani mengadopsi euro tahun 2001 ya, diikuti dengan 5 negara lainnya. Siprus, Malta, Slovakia, Slovenia, dan Estonia. Ini masih dekat-dekatan nama Eropa sih gitu ya. Lalu berdasarkan keputusan Serikat Moneter Eropa atau European Monetary Union, kebijakan moneter bersama untuk negara zona euro itu dirumuskan oleh European Central Bank. Nah, ada lagi jadi bank sentral Eropanya. Ya, lokasinya di mana? Di Frankfurt, Jerman. Itu. ECB
ya, European Central Bank ini secara resmi itu diberi mandat untuk mempertahankan stabilitas harga di Eropa. Nah, bersama dengan ECB ini, maka bank-bank sentral nasional di negara zona Eropa itu, di zona euro itu membentuk Eurosystem yang bertanggung jawab terhadap penentuan kebijakan moneter bersama untuk European Monetary Union, gitu, Serikat Moneter Eropa. Ya, oke. Berikutnya. Nah, apa tujuannya dari sistem moneter Eropa ini? Yang pastinya memantapkan zona stabilitas moneter di Eropa, ya. Jadi yang pasti menyelamatkan negara-negara di benua Eropanya lah, gitu kan. Lalu juga mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan kurs tukar terhadap mata uang terhadap mata uang selain ini ya sistem moneter Eropa, dan membuka jalan gitu ya untuk akhirnya menjadi unit moneter Eropa. Oke, next. Keuntungannya, negara zona euro itu bisa mendapatkan manfaat secara langsung pastinya dari pengurangan terhadap biaya transaksi dan penghapusan ketidakpastian nilai tukar, ya. Dengan munculnya euro itu juga membantu mengembangkan pasar modal nih di seluruh benua Eropa, dan itu memungkinkan perusahaan bisa memperoleh modal pada tingkat yang menguntungkan, ya, sehingga bisa mengurangi biaya untuk bisa memperoleh modal usaha, ya. Selain itu juga dengan sistem moneter Eropa ini akan memacu setiap negara ya untuk bisa membangun persahabatan politiknya dan menjaga perdamaian menjadi satu keluarga besar. Jadilah Uni Eropa. Seperti itu. Lanjut. Selain keuntungan, pasti juga ada kerugian. Kerugiannya apa? Ya, secara langsung bagi masing-masing negara Eropa akan hilang kemandiriannya terhadap kebijakan moneter dan kemandirian kebijakan nilai tukar nasionalnya, gitu, karena mereka berpusat di satu mata uang tadi, gitu ya. Terkait dengan teori optimum currency area, di mana di sini ada kriteria yang seharusnya bisa relevan, gitu ya, dan untuk zona mata uang bersama, ya, di mana zona mata uang bersama itu adalah derajat bahasa mudahnya gini lah, modal dan tenaga kerja itu punya apa namanya, punya nilai, ya, punya nilai yang sama di dalam zona tersebut, gitu ya. Nah, di sini negara-negara yang memenuhi teori OCA, yaitu Optimum Currency Area ini, itu adalah Austria, Belgia, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Jerman. Nah, Denmark, Italia, dan Inggris itu negara-negara yang tidak memenuhi teori OCA, gitu ya, di mana teori OCA itu adalah mereka punya derajat mobilitas atau derajat yang sama untuk faktor modal dan tenaga kerja, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita perlu tahu juga ya, ada peristiwa-peristiwa sejarah lainnya terkait sistem moneter internasional. Ada yang namanya krisis peso Meksiko, ya. Peso itu mata uang mana? Peso. Ayo. Filipina. Filipina. Nah, krisis peso di Meksiko. Berarti ini ada 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 konflik antara dua negara ya, Filipina dan Meksiko, gitu ya. Nah, coba nanti di browsing cari tahu apa sih krisis peso Meksiko itu, gitu ya. Kalau di Asia itu juga ada krisis mata uang Asia, itu terjadi di Thailand dengan baht-nya, mata uang baht-nya. Indonesia pasti juga kena ya waktu itu krisisnya tahun 80-an, ringgit Malaysia, juga peso Filipina, won Korea ya. Nah, krisis peso Argentina nih, Filipina banyak banget ya dengan ini ya, dengan negara-negara lain gitu ya. Terus lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke bursa valuta asing. Karena tadi di dalam sistem moneter internasional itu juga sudah kita singgung-singgung ya terkait dengan falas gitu, valuta asing gitu. Jadi di dalam valuta asing ini
ada istilahnya bursa valuta asing, itu adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing, ya. Nah, bursa valuta asing itu sendiri yang dibuat oleh siapa gitu? Diadakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional juga bisa, bank swasta asing yang memang menjadi bank devisa. Jadi mereka sudah menjadi bank devisa atau lembaga yang mengkhususkan kegiatannya di dalam perdagangan mata uang asing, gitu. Ya, jadi bursa efek lah. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing disebut juga dengan money changer, gitu. Oke, lanjut. Nah, di dalam lalu lintas pembayaran internasional, yang pasti siapa yang paling membutuhkan falas atau foreign exchange itu adalah importir, gitu ya. Sedangkan pihak eksportir sebagai penerima devisa. Jadi di sini harga falas itu ditentukan oleh adanya proses permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar, yaitu ekspor impor, ya. Nah, di modul sebelumnya kita sudah bahas bagaimana prosedur ekspor, bagaimana prosedur impor, ya kan? Nah, di mana di situ ada terjadi permintaan dan ada terjadi penawaran, ya. Next, berikutnya. Ini juga beberapa istilah yang perlu kita tahu ya di dalam kurs valuta asing. Pernah kita singgung juga yang sebelumnya. Kita refresh lagi aja. Kalau kurs beli, berarti itu harga beli falas pada saat bank atau money changer membeli valuta asing, ya, atau pada saat seseorang menukarkan falasnya dengan rupiah misalkan, ya. Kalau itu terjadi di kita di rupiah. Kurs jual itu menunjukkan harga jual valuta asing pada saat money changer menjual falasnya pada saat seseorang menukarkan rupiah dengan falas, gitu, ya. Jadi di sini ada kurs beli, ada kurs jual, tapi ada juga kurs tengah. Kurs tengah ini adalah selisih antara kurs jual dan kurs beli. Jadi kayak BEP-nya lah, marginnya lah, ya, marginnya antara si penjual sama si pembelinya, gitu, ya. Terus berikutnya, fungsinya apa? Bursa valuta asing, yang pasti dengan adanya bursa valuta asing ini, ya, membantu untuk mentransfer daya beli uang antar negara, ya. Di bursa ini juga menyediakan kredit atau permodalan untuk perdagangan luar negeri, menjual belikan falas, dan memperlancar perdagangan internasional dan juga pembayaran internasional. Ini sih yang utamanya ya, yang nomor 4. Lanjut. Ini manfaatnya nanti bisa juga dibaca ya. Tadi melancarkan perdagangan antar negara, ya, memudahkan urusan, menambah cadangan devisa, gitu ya. Kegiatan ekspor impornya juga lebih lancar tadi ya. Dan juga pembangunan nasionalnya itu juga akan lebih meningkat. Yap, berikutnya. Nah, ini masuk sekarang kalau kita udah bahas tadi bursa falas ya. Nah, itu nggak jauh-jauh dari pasar modal. Udah gitu ya, pasar modal internasional. Jadi di pasar modal internasional ini adalah tempat bertemunya pihak-pihak yang punya kelebihan modal dan yang pihak yang kekurangan modal gitu. Untuk pasar modal sendiri dibagi jadi dua jenis pasar. Ada pasar obligasi, ada pasar saham. Obligasi tahu ya. Jadi obligasi itu kan surat utang. Nah, pasar obligasi ini adalah instrumen di mana perusahaan tidak bisa memperoleh tambahan modal melalui pinjaman kredit ke bank. Jadi perusahaan itu kalau dia udah nggak bisa dapat pinjaman ke bank, nah dia bisa melalui pasar obligasi. Jadi dia bisa menerbitkan surat utang gitu loh ya. Nah, selain pasar obligasi, di dalam pasar modal itu ada pasar saham. Nah, pasar saham ini itu perusahaan bisa menjual bagian saham kepemilikannya dan investor juga bisa memperdagangkan kepemilikan sahamnya kepada investor lain. Jadi, misalnya perusahaan itu dia bisa memenuhi kebutuhan modalnya di pasar saham
Dengan cara apa? Menjual sahamnya. Ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke dalam pasar saham itu sudah ada namanya tuh di belakangnya tambahan. Apa? Dia tahu nggak? Jadi perusahaan-perusahaan yang dia udah listed di bursa, di pasar saham, udah terdaftar. Disebut perusahaan-perusahaan apa? Ada namanya di belakang tambahan. TBK. TBK. Apa artinya TBK, Pak? Terbuka. Terbuka. Maksudnya gimana? Terbuka. Terbuka Untuk? untuk semua golongan orang. Iya, jadi Semua terbuka bisa. untuk umum, Umum. untuk publik, untuk masyarakat gitu. Artinya makanya disebut dengan ini kan, apa, perusahaan publik ya, perusahaan publik. Jadi dia sudah go public gitu loh. Kan istilahnya gitu, go public. Go public itu berarti udah terbuka di masyarakat. Jadi masyarakat itu harus tahu, setiap tahun mereka harus tahu neraca keuangannya perusahaan itu gitu. Karena apa? Karena mereka kan akan membeli saham di situ, menaruh modal, menaruh investasinya. Nah, nilai perusahaan itu ya akan tinggi ketika sahamnya banyak dibeli, kan gitu. Ya, itu dia gitu. Oke, terus berikutnya nilai tukar mata uang. Nah, ini tadi kurs ya. Jadi kurs itu harusnya tadi di depan nih ya slide-nya. Udah tahu lah ya, nilai tukar mata uang itu adalah suatu perjanjian yang kita sebut dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat sekarang atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara. Ya, itu definisinya. Terus berikutnya mekanisme penentuan kurs itu bisa dikategorikan ada beberapa kelompok ya. Ada yang mengambang bebas atau free float. Nah, ini berarti dia bergantung kepada kekuatan pasar gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kurs itu udah yang paling utama adalah inflasi biasanya ya. Jadi inflasi itu biasanya digunakan oleh pasar untuk mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan gitu. Oke, berikutnya ini kemudian ada mengambang yang dikelola atau manage float ya. Manage float ini dia ada kelemahannya karena ketidakpastian kurs itu cukup tinggi. Jadi sistem float yang dikelola ini juga disebut dengan dirty float gitu ya. Karena itu ada campur tangannya dari bank sentral ya. Ini ada intervensinya dari bank sentral yaitu menstabilkan fluktuasi harian ya, fluktuasi kurs nilai mata uang harian dan juga bisa menunda kurs gitu ya. Terus ada lagi di sini kurs tetap secara tidak resmi, unofficial pegging istilahnya. Ini banyak nih ya istilah-istilah yang perlu diingat-ingat juga gitu. Ini juga ada campur tangan dari bank sentral ya untuk melawan kekuatan pasar dengan cara menetapkan secara resmi kurs mata uangnya. Nah, lalu mekanisme penentuan kurs itu juga dengan ada perjanjian zona target tertentu itu juga bisa dilakukan gitu ya. Di mana di sini ada beberapa negara yang sepakat menentukan kurs mata uangnya bersama dalam wilayah kurs tertentu gitu ya. Terus misalkan apa? Misalkan berlaku kalau ke mana bisa berlaku rupiah misalkan bisa diterima di mana misalkan gitu ya. Nah, itu untuk perjanjian zona target tertentu. Dikaitkan dengan mata uang lain. Nah, ini ada 62 negara dari 162 negara IMF itu akan mereka mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya gitu ya. Dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Nah, ini ada 21 negara mengaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lain. Ya, kelompok ini terdiri dari mata uang partner dagang. Ya, di situ ada 19 negara misalnya mengaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Portofolio itu ya. Jadi kayak apa eh, di ininya ya di pasar pasar modalnya ya portofolio sahamnya, obligasinya gitu loh. Next, nah ini dikaitkan dengan indikator tertentu ya. Nah, itu ada negara Chili, Nicaragua. Ada sistem kurs tetap ya. Itu
bank sentral yang pasti yang harus menetapkan kurs secara resmi gitu. Cara lain juga bisa ada yang namanya devaluasi. Tadi saya udah sebut-sebut ya. Jadi devaluasi itu salah satunya bisa dengan pinjaman asing, ya pengetatan pengendalian harga atau upah dan pembatasan aliran modal keluar. Ya, oke. Okay? Ah, kesimpulannya. Kesimpulannya di sini sistem moneter internasional yang baik yang pasti harus bisa memberikan likuiditas yang pertama, ya. Yang kedua harus ada adjustment, penyesuaian. Dan yang ketiga itu harus ada keyakinan. Keyakinan dalam arti di sini harus bisa mencegah krisis kepercayaan. Itu karena ujung-ujungnya pasti akan mengakibatkan panic selling atau pemindahan alokasi aset ke aset lain gitu ya. Contoh tadi ya sudah terjadi di mana di tahap apa itu ya, rezim apa itu, standar emas klasik itu kan ada tahap panik ya di situ. Oke, sampai di sini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.